waktu Pratama, Pak Norman masih kepala desa 95. Ini ada buktinya semua tertulis. Kepala desa Norman. Saya telusuri ke sana dan foto apa itu juga ada di sini. Pihak Pratama. Saya tanya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Tanpa sebelum kami bisa terbitkan surat baru. Dari mana jalannya, Bu bilang? Dari satu surat yang sama lah. Iya, Bu bilang gitu. Seharusnya kami berperan di situ. Itu yang salah itu kepala desanya. Masa nggak dipanggil kamu ketika itu? Enggak. Dan ini jelas sudah di tangan kamu. Yang membuat surat ini, surat baru ini, penerbitan surat baru kamu. Kita bilang kan, karena yang bertempat tinggal di situ yang saya bilang itu kan Pak, harga terus. Nah, baru keturunan orang inilah. Inilah keturunannya, seperti kan itu. Jadi orang ini kan keturunan kedua. Keturunan kedua. Masalahnya udah selesai belum pembagiannya? Sampai sekarang belum selesai sama mereka. Ini dia Pak Camat. Kemarin Pak Camat waktu kita bertemu itu, Pak Camat sudah surat. Sana kau. Saksi yang sudah pernah tinggal di sana ini. Ini Pak Camat. Biar Pak Camat lihat dulu. Itu saksinya akurat. Mereka juga siap untuk apa? Memberi keterangan. Jadi permainan berapa duit kita sama kau Norman? Oh banyak. Nah itu makanya kau bilang aja banyak sama aku banyak kan. Makanya kau harus siap lah kau. Iya itu siap. ada. Udah siap saya. Jadi baru ketahuan di sini. Udah banyak kan diakui kan? Banyak. Banyak. Iya. Supaya kau puas itu maksudku. Kok puas apa ada kau kasih Kalau puas? aku puas. Kalau kau kasih aku biar puas, kau tanda tangan SKT-nya. Kalau orang itu Pertama gini Pak, Nah. pertama gini, Saya mau tahu penjelasanmu itu. pajak bukan tanda milik. Ya benar. Yang kemudian tanah itu adalah tanah milik keluarga kalian. Selesaikan dulu masalah keluarga, baru selesai masalah surat tanah. Kalau keluarga sudah selesai, jadi mau dibawa kemana Bung? Kalau misalnya di keluarga masih ada masalah, pasti nggak akan selesai surat tanah kalian. Jadi bukan ada istilah ini. Tanah itu tidak hilang secara fisik. Tanah itu tidak bakalan hilang secara fisik. Tapi tidak mungkin dimanfaatkan untuk misalnya peminjaman ke bank apa segala macam karena surat belum ada. Surat belum ada karena dari pihak keluarga kalian dan itu kan sudah disampaikan. Kami hanya membuatkan surat apabila keluarga memang sudah menyelesaikannya secara musyawarah. Itu kalau dikirimkan bukti yang menyatakan jangan nanti Bapak ini keluarkan surat atas nama saudara, tiba-tiba keluarga saudara datang menuntut. Itu yang sering terjadi perkara masalah tanah. Persoalan membayar beda itu gara-gara memang ada perubahan-perubahan kemarin dan walaupun berganti nama sepanjang fisiknya saudara yang kuasai itu tidak ada masalah. Persoalan sekarang pakai tanah dari kertas itu harus pengakuan dari seluruh keluarga. Itu yang diharapkan sekarang. Jadi kalau memang belum selesai, sudah selesai memang. Saya dengan keluarga saya sendiri sudah selesai. Semua udah tanda tangan. Ya. Itu dengan pihak dia itu bukan keluarga. Bukan keluarga. Ini ceritanya. Maka ini yang terlalu pinternya ini buat keluarga. Mama saya baru sama Sir. Udah. Pak yang melahirkan saya itu mama saya, baru sama Sir. Pihak orang itu Sitorus. Dari mana kita jalan keluarga? Dia harus dijelaskan dulu. Dan atas nama pajak pembayaran PBB itu kemarin, damai baru sama Sir. Hilangkan mereka, digantikan tanpa sepengetahuan kita. Di mana kebenarannya sebagai orang pemerintah? Perangkat desa itu jelaslah, seharusnya kita dipanggil, dihadirkan di situ. pengakuan mereka ya. Bukan diam-diam dan buat. Dan ini satu lagi, biar dengar sedikit lagi. Ini sebelum itu terjadi, saya masih di perantauan. Abang saya tinggal di situ, ya. Mereka mencoba perampasan surat apa? Tanda tangan. Ini dipaksa ini suami istri. Dipaksa tanda tangan lain di bawahnya. Ini bukan tanahmu. Saya lahir di situ, besar di situ. 53 tahun lah umur saya, Sarah. Enggak pernah saya bilang gitu sama orang lain. Seharusnya dia sebagai kepala desa yang baik, yang jujur, yang adil, mungkin supaya janji gue ada, harus kita dihadirkan. Sedangkan orang yang mengontrak aja di situ untuk sebagai saksi dihadirkan. Ini kita ahli putra daerah situ. Dan kamu bisa untuk menyetujui itu jadi atas nama mereka. Apa alasannya? Kenapa sama saya nggak bisa? Apa alasannya gitu?
Dia bilang kemarin apa? Karena mereka itu punya lebih tua. Jangan salah kalau mengenai dari umur ya, aku bilang. Jangan salah, aku bilang. Yang orang yang lebih tua itu orang hutan, aku bilang. Itu sebelum dijadikan dulu itu daerah perkampungan, orang hutan dulu tinggal di situ. Dijadikan perkampungan, orang hutannya berangkat entah kemana. Baru setelah itu ditempati manusia. Itu orang tua saya. Itu dipanggillah orang untuk meramaikan tempat itu. Biar jangan cuma dia sendiri tinggal di situ. Diramaikanlah tempat ini. Panggillah si Torus, dipanggil yang ini saksi kita ini. Dipanggil untuk tinggal di sana untuk meramaikan tempat. Biar kita pahami. Setelah itu dipanggil, mereka enggak ini karena udah digarap kebun lagi balik tanah itu. Orang tua saya juga masih di kebun itu. Karena dulu tanah orang tua saya juga itu. Kebun saya di belakang itu. Digarap sama kebun, saya jarak dari kebun itu. Itu membuktikan. Nah, digarap itu sama kebun lagi balik. Saya makan jarak sana. Itu membuktikan bahwasanya saya itu orang sana, bukan orang pendatang seperti itu tadi. Saya lahir di situ, besar di situ sampai sekarang. Mengapa saya mengurus surat sama Pak Norman nggak bisa selesai sampai sekarang selama 26 tahun? Pertanyaan seperti itu. Saya meminta bahwa kepada Pak Norman kemarin, saya baik kali berkasih kesempatan. Saya sebenarnya nggak mau Pak Norman itu biar celaka, enggak. Cuma Pak Norman nggak sadari. Kenapa nggak sadari? 26 tahun saya kasih waktu, pegang waktu. Kamu nggak ini mau tahu? Asal ditanya, nanti besok kita ketemu. Saya mau reuni hari Sabtu semalam, dia bilang. Nanti saya teleponnya Pak Norman ya, saya tunggu ya. Iya. Mau reuni Jalan Medan. Di mana Jalan Medan? Simpang Kerah. Oke, saya tunggu. Satu hari sama Pak ini, Bapak Tony itu. Kami nunggu nggak datang. Kabarnya di mana? Jadi mau ini Pak, saya bagi Mas. Iya, Pak. Tapi bolonnya, oke. Izin Pak, coba ya. Mungkin saya mendengarkan sedikit pembicaraan Bapak setengah, nggak full. Artinya saya mau tahu dulu, Bapak merasa dirugikan di mana Pak? Itu surat pembuatan surat tanah itu. Karena gini efeknya. Artinya begini, kalau kita membahas di sini sampai kiamat pun tidak ada titik temunya. Untuk Bapak yang merasa dirugikan atau korban, kita selaku penegak hukum, negara mempercayakan untuk Polri, silakan Pak, ajukan secara perdata. Kalau memang masalah tanah, bila mana kita ada temuan di pidana, silakan ajukan ke pidana. Siapkan bukti-bukti otentik Bapak, siapkan saksi-saksi Bapak. Oke? Oke. Nah, kita tunggu di Polsek Tanah Jawa. Kalau memang TKP-nya di wilayah hukum Polsek. Saya rasa demikian Pak, yang mungkin bisa kami tambahkan sebagai saran. Kalau ini saya katakan, kalau seperti ini untuk problem solvingnya atau penyelesaiannya sampai kiamat tidak akan dapat. Tapi bila mana ada merasa korban Bapak di sini, silakan. Siapa yang membuat Bapak itu korban, itu adukan. Baik itu perdata, baik pidana. Kita mempunyai undang-undang Pak, KUHP baik KUHP. Saya rasa itunya tujuan kita sebagai warga negara Indonesia untuk menuntut apa yang menjadi hak-hak kita selaku warga negara Republik Indonesia. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Saya tunggu Bapak sekarang juga, kalau mau buat sekarang juga di kantor Polsek Tanah Jawa. Kita akan mendalami, siapkan bukti-bukti otentik Bapak, siapkan saksi-saksi Bapak. Siapa yang merasa keberatan, siapa yang diberatkan, boleh kita terima. Penyidik kita siap membantu Bapak 24 jam. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Saya selaku fungsi Babin Kamtibmas untuk Kecamatan Tanah Jawa akan memfasilitasi setiap warga kami. Kami tidak akan menginginkan ada potensi-potensi gangguan Kamtibmas, khususnya di Kecamatan Tanah Jawa. Demikian. Ya. Itu tadi keterangan udah saya hargai itu Kamtibmas Pak Tambu Bolon. Keterangan Bapak dari Pak Camat juga itu udah jelas. Kenapa selama ini seperti itu jawabannya itu? Makanya ini saya harus utarakan pada saat ini juga dengar Pak Camat sama Bang Ulu. Kebetulan Pak Kamtibmas juga di sini. Nah, jadi bukan main-main. Saya dibodoh-bodohi selama ini. Tidak ada main-main di sini Pak. Untuk penentuan siapa benarnya ada pengadilan kita tertinggi, baik dari di kabupaten sampai ke MA. Siapa Pak? Nah, Siap, kenapa? udah. Saya rasa jawaban Bapak ini tadi cukup bagus. Dia mengetahui bahwa kita negara hukum. Artinya siap dituntut baik pidana perdata. Kita pun ya mengacu ke bukti-bukti aja. Kita tidak boleh nina-nina yang berbahasa hukum ini. Oke? Benar. Kalau untuk itu saya sudah persiapkan. Juga untuk kantor camat ini juga sudah saya layangkan surat. Saya sudah masuk ya. Tanggal 12 Februari 2020. Kantor Lurah, UPTD, Nelson Sibitonga sudah terbitkan. Kantor Bupati,
Sama ke presiden juga sudah layangkan saya nih. Sama terowongan pos 8.000, sama terowongan pos 5.000. Sama dinas Menteri Pertanahan. Saya sudah layangkan surat ini. Sama agraria. 12 surat sudah saya layangkan. Ini buktinya, saya kirimkan itu. Dan Bapak juga ketahui, saya bukan main-main, saya kasih kesempatan sama dia. Apa tindakan dia? Enggak ada. Ini dia gini, nggak ada tahu-taunya itu, nggak gitu dia. Jadi saya pikir selama ini nggak ada apa dia, pengertian dia. Saya mengerti, saya nggak mau mempersulit orang. 26 tahun kamu nggak bisa ini kasih penyelesaian yang jelas. Dan surat ini juga fotokopi PD-nya sudah ditandatangani di stempel sama di kantor pos resmi. Uji plastiknya juga boleh. Suratnya resmi, bukan ilegal, bukan kita yang tanda tangan, tanda stempel di tanda tangan dia. Memang dulu penghulunya bapak itu orang tua dia mendiam, bergantilah ke anaknya. Kita juga pilih anaknya, kenapa? Dulu kita merasa bagus orang tuanya, kita pilih. Juga sama saudara saya bilang pilih dia tetap, dipilih. Ternyata berujung nggak bagus, berlaku nggak bagus, bisa bersekongkol dengan pihak lain untuk menggantikan surat baru. Kenapa bisa terbit seperti itu surat barunya itu? Oke lah Pak, itu aja yang bisa kami fasilitasi untuk orang Bapak. Lanjutkan aja Pak ya. Oke, ya. Terima kasih Bu ya. Dengan abang siapa ini Bang? Marhum Silalahi CS, Iya. Apa di mana Bang? warga kampung Korsea, distrik Kampung Durian Kota 3. Iya, kita dari mana? Kalau boleh tahu dari mana kita ini? Media kan media ini Bang? Dari media. Media mana ini? Media. Kami dari media Indonesia 1. Media Indonesia Indonesia 1. Indonesia 1. Ini Pikiran Sumut Bang. Gransi Pikiran Sumut. Pikiran Sumut ini. Radar Nusantara. Radar Nusantara sekiramu. Nusantara ini. Pimpinan Musilalai. Jelas toh, menalian mau tinggal di situ nomor bisa ada betul toh. Nah, sejarah tanah udah Yang ada. jelas di sini semua lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 media semua. Media ini semua. Iya, saya tahu. Saya juga orang media bisa saya panggil kemari, bukan apa. Artinya orang ini kasih wawancara Ngomong Iya. potong-potong. Saya- Bisa ada isi atau pemaringan. Ulangi Pak. Jadi Bapak. ini Bapak. Ulangi mulai sen awal. Iya. Saya ini tinggal di Kampung Korsea. Huta 3 Kampung Durian. Domisili ya. Nah, abang saya ini yang tinggal di sana, menetap. Saya lahir di sana, besar di sana. Tapi saya sekarang tinggal di Rindang. Tanah itu dikuasai orang tua saya sejak tahun 1941. Sampai sekarang keturunannya melanjutkan. Dan ada perubahan surat untuk pembayaran IPEDA terjadi di tahun 1995 era Soeharto. Dengan satu hamparan yang sama, objek tanah yang sama, mereka dapat menerbitkan surat baru tanpa sepengetahuan kita, tanpa seizin kita. Dan sebelumnya itu juga mereka mencoba untuk merampas tanda tangan saudara saya dan abang kandung saya ini, memaksakan agar ditandatangani tahun 95. Surat menyatakan bahwasannya itu bukan tanah kamu. Mereka membawa aparat. Semarga dengan mereka. Mereka siapa itu Bang? Marga Sitorus, Tirbong Sitorus. Berapa luas Bang kira-kira yang dimasalahkan nih Bang? Sekitar 11.625 meter busur sangkar. Warisan Bang? Iya, warisan dari orang tua. 11.625 meter busur sangkar. Iya, Jadi- 1 hektar 3 rantai. Intinya tanah warisan Nawang Guru ini diwariskan kepada pihak orang lain tanpa Semua, bukan cuma yang kita tempati, semua sama yang kita tempati rumah yang berdiri di situ. Iya. Di atas nama oknum orang itu. hukum orang penghulu ini. Iya, itulah yang keluarga penghulu ini mungkin keluarga dia tuh.
Jadi gini Bang, sebelum tanah itu dia terjemahkan orang itu ada surat-surat lamanya juga. Ada, kita udah tunjukin tadi kok. Sama Pak Camat kemarin juga waktu kita pertemuan di sini, kita udah dimediasi. Tolong buatkan dulu penguasaan fisik bidang tanah atau sporadiknya yang otentik, akurat. Kita sudah buatkan. Dia nggak mau menandatangani, tinggal tanda tangan penghulu. Sekali untuk terbitkan SKT untuk pembuatan suratnya, aku bilang. Alasannya apa? Tunggu dulu kami rapat sama camat, tunggu kami rapat sama bupati. Alasannya, setiap kita kunjungi dia. Dan ini juga sudah diadakan pertemuan sama pihak mereka di situ. Ini tidak diindahkan. Panggilan ketiga mereka tidak datang, tidak hadir. Sementara isi perjanjian undang sesuai dengan undangan pertemuan ini. Apabila siapa salah satu yang tidak datang untuk menghadiri undangan, berarti dia kalah. Ternyata sampai sekarang nggak ada hasilnya. Kan udah buat kesimpulan kan? Saya rasa nggak panjang lebar lagi. Udah selesai kesimpulan. Jadi pajaknya itu bayar terus kan? Bayar sampai 95, berikutnya nggak mau lagi orang itu, udah dibayarkan sama pihak Sitorus. Kita susun sampai sekarang 26 tahun, bayangkan. Kita tinggal di situ. Alasannya apa? Tunggu dulu ketemu kami sama pihak ini keluarga, tunggu dulu pihak sama keluarga orang itu, berembuk. Sedangkan udah dibuat undangan, dia nggak menghargai. Dia tidak mengindahkan undangan itu selaku aparat pemerintah. Dan juga Mas kemarin dari Polsek Tanah Jawa sama Babinsa sama Koramil, Babinsa 08 kan 10 itu Tanah Jawa itu. Udah dihadirkan di sana. Kami tanda tangan, aku minta mana surat tanda tangan kita itu bahwasanya kita membuktikan kita yang mengadakan voting rapat di sini, mana aku bilang. Pertemuannya apa hasilnya, Bro? Sekarang nggak dikasih. Nah, kemana dia buat? Nantilah gitu. Kan seharusnya kan setiap ada pertemuan kan ada hasilnya kan, tanda tangan. Kasih bagi satu-satu. Bagian hadir di sana, yang bersangkutan dan saksi-saksi kan gitu. Ini nggak ada, mereka apa berikan. Jadi mereka ini bisa menerbitkan surat tanpa sepengetahuan kami, memalsukan surat lah orang yang di belakang kami, rekayasa. Merekayasa surat. Setiap kita panggil buat apa pertemuan, ajukan sama kepala desa, mereka nggak mau hadir. Ada apa di belakang? Makanya saya bilang tadi, berapa kau duit dikasih? Aku bilang banyak, dibilang banyak kali dibilang. Berarti ada apa di belakang, di balik itu? Ada permainan. Dulu pernah itu tayak dia baik-baik sampai 26 tahun. Enggak ada penyelesaian. Oke Bang. Apakah pihak pemerintah untuk penyelesaian administrasi seperti itu sampai puluhan tahun? Enggak ada ya? Ah, menurutnya seperti itulah. Saya mau tahu penjelasannya secepatnya. Oke Bang, Abang silakan Bang ke Polsek. Nah, sesuai dengan arahan Bang Kabit kami Mas. Nanti kan ada payung hukumnya di sana Bang. Boleh? Jadi terima kasih Bang ya. Oke ya, bos. Oke.